Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Aisyah berdiri membeku di depan pintu apartemen Lina. Tangannya gemetar saat membuka pintu yang tak terkunci, dan apa yang dilihatnya membuat dunia seolah runtuh. Lina, sahabat karibnya sejak kuliah, sedang berciuman mesra dengan seorang wanita lain. Jantung Aisyah berdegup kencang, bukan karena marah, tapi karena gelombang perasaan aneh yang selama ini dia tekan dalam-dalam, cinta yang terlarang. Aisyah mundur pelan, mata basah oleh air mata yang tak bisa ditahan. Bagaimana bisa? Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa. Lina, dengan senyumnya yang selalu menyinari hari-hari kelabu Aisyah, kini menjadi sumber kegelapan terdalam. Aisyah berlari menuruni tangga apartemen, hujan deras membasahi tubuhnya seolah alam ikut menangis atas nasibnya. Di dalam mobil, dia menatap cermin spion, melihat wajahnya sendiri yang pucat. Ini salah, gumamnya. Tapi hati kecilnya berbisik lain, ini adalah kebenaran yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya, Aisyah menghindari Lina. Telepon berdering tak henti, pesan masuk bertubi-tubi, tapi Aisyah tak menjawab. Dia duduk di kamarnya, dikelilingi oto-oto keluarga yang tergantung rapi di dinding. Ayahnya, seorang ulama terkemuka di masjid lokal, selalu menekankan nilai-nilai agama dan tradisi. Keluarga kita harus sempurna, Aisyah. Jangan pernah mengecewakan kami, kata ayahnya dulu. Ibu, yang sibuk dengan urusan rumah tangga, selalu berharap Aisyah menikah dengan pria baik-baik dari kalangan yang sama. Bagaimana jika mereka tahu? Aisyah membayangkan wajah-wajah kecewa itu dan dadanya sesak. Di kantor hukum tempat mereka bekerja bersama, Aisyah berusaha fokus pada kasus-kasusnya. Sebagai pengacara muda yang sedang naik daun, dia dikenal tegas dan logis. Tapi hari ini, pikirannya melayang. Lina muncul di ruangannya, mata merah karena kurang tidur. Kenapa kamu menghindariku, Aisyah? Apa yang salah? Tanya Lina dengan suara lembut. Aisyah menatapnya, melihat bibir yang kemarin berciuman dengan orang lain dan hati terasa perih. Tidak ada apa-apa, jawabnya dingin, tapi dalam hati, dia ingin berteriak, aku mencintaimu. Malam itu, Aisyah bertemu dengan Rina, adiknya yang masih kuliah. Rina, yang lebih bebas dan modern, curiga ada yang salah. Kak, kamu kelihatan capek. Masalah apa? Aisyah ragu, tapi akhirnya menceritakan sebagian tentang melihat Lina dengan wanita lain. Rina terkejut, tapi tak menghakimi. Di Jakarta ini banyak orang seperti itu, Kak. Tapi hati-hati, masyarakat kita belum siap. Kata-kata itu membuat Aisyah semakin gelisah. Apakah dia juga seperti itu? Pikiran tentang Lina tak pernah hilang, malah semakin kuat. Beberapa hari kemudian, Lina memaksa bertemu di kai aurit mereka. Suasana tegang, kopi di depan mereka dingin tak tersentuh. Aku tahu kamu melihatku kemarin, kata Lina pelan. Itu bagian dari diriku, Aisyah. Aku suka perempuan. Aisyah menelan ludah, mata menatap ke bawah. Kenapa tidak bilang dari dulu? Lina tersenyum getir. Karena aku takut kehilanganmu. Kamu sahabatku. Tapi Aisyah tahu ini lebih dari persahabatan. Saat Lina menyentuh tangannya, listrik seperti mengalir di tubuh Aisyah. Dia tarik tangan cepat, berdiri, dan pergi tanpa kata. Di luar, hujan kembali turun, mencerminkan badai di hatinya. Aisyah pulang ke rumah orang tua di pinggiran Jakarta. Ayah menyambut dengan pelukan hangat, tapi mata tajamnya seperti membaca pikiran. Ada apa, Nak? Kamu jarang pulang. Aisyah berbohong, bilang capek kerja. Malam itu, di meja makan, ayah bicara tentang pernikahan. Sudah saatnya kamu menikah, Aisyah. Ada anak teman ayah yang baik, dokter muda. Aisyah mengangguk lemah, tapi pikirannya pada Lina. Bagaimana jika dia tolak? Apa harga yang harus dibayar? Konflik mulai memuncak saat Lina menelepon malam itu.
Aisyah, kita harus bicara. Aku. Aku merasa ada yang salah dengan kita. Aisyah diam, tapi hati bergejolak. Apakah ini awal dari pengkhianatan terbesar dalam hidupnya? Dia tutup telepon, tapi tidur tak datang. Mimpi buruk menghantui, Lina pergi, keluarga menolaknya, masyarakat mengejek. Pagi harinya, Aisyah putuskan dia harus hadapi ini. Tapi bagaimana? Aisyah bertemu Lina di taman kota, di bawah pohon-pohon rindang yang menyembunyikan mereka dari mata dunia. Lina tampak rapuh, mata coklatnya penuh harap. Aku tidak bisa bohong lagi, Aisyah. Aku mencintaimu lebih dari sahabat. Kata-kata itu seperti bom yang meledak di dada Aisyah. Dia mundur, tapi Lina maju, tangan memegang bahunya. Jangan bohongi dirimu sendiri. Aku lihat matamu saat melihatku kemarin, itu bukan kemarahan, itu cemburu. Aisyah menangis, air mata mengalir deras. Ini salah, Lina. Keluargaku, agamaku. Masyarakat Indonesia ini tidak akan terima. Lina memeluknya, dan untuk pertama kali, Aisyah tak menolak. Pelukan itu hangat, menyembuhkan luka yang selama ini dia abaikan. Tapi saat mereka berpisah, Aisyah tahu ini baru permulaan. Apa yang harus kita lakukan, tanya Aisyah lemah. Lina tersenyum, kita hadapi bersama. Kembali ke rumah, Aisyah dihadapkan pada kenyataan pahit. Ayah mengumumkan pertemuan dengan calon suami, Aisal. Dia orang baik, dari keluarga terhormat, kata ayah bangga. Ibu menambahkan, kamu sudah 28, Aisyah. Waktunya stabil. Aisyah mengangguk, tapi hati memberontak. Malam itu, dia bertemu Aisal di restoran mewah. Aisal tampan, sopan, tapi tak ada getar. Pikirannya pada Lina yang menunggu pesan darinya. Lina, di sisi lain, menghadapi konflik sendiri. Keluarganya, meski lebih liberal, tetap berharap dia menikah dengan pria. Kakaknya yang tahu rahasianya memperingatkan di Indonesia ini masih tabu. Jangan libatkan Aisyah, dia dari keluarga konservatif. Lina marah, aku tidak bisa hidup bohong. Tapi kakaknya benar, risiko besar. Lina ingat masa kecilnya di Surabaya, di mana tetangga bergosip tentang tetangga yang aneh. Itu membuatnya takut. Aisyah dan Lina mulai bertemu diam-diam di kai tersembunyi di Pantai Anyer saat akhir pekan. Setiap pertemuan penuh gairah emosional, tapi juga ketakutan. Bagaimana jika keluargamu tahu, tanya Lina suatu hari. Aisyah menggeleng, mereka akan bunuhku. Hiperbola, tapi terasa nyata. Di Jakarta, berita tentang diskriminasi sering muncul, demo anti-fatwa ulama. Itu membuat mereka semakin hati-hati. Suatu malam, Rina, adik Aisyah, memergoki mereka berdua di apartemen Lina. Rina terkejut, tapi tak marah. Kak, aku dukung kalian. Tapi hati-hati. Aisyah lega, tapi ini tambah beban. Rina janji rahasia, tapi apa jika bocor? Sementara itu, Aisal semakin dekat. Dia ajak Aisyah jalan, bicara masa depan. Aisyah berpura-pura tertarik, tapi hati sakit. Aku harus putuskan ini, gumamnya. Konflik memuncak saat ayah Aisyah sakit. Di rumah sakit, ayah pegang tangan Aisyah. Janji padaku, nak, kamu akan menikah dengan Aisal. Itu harapan terakhir ayah. Aisyah menangis, tak bisa tolak. Lina yang tahu marah. Kamu pilih mereka daripada kita. Pertengkaran hebat terjadi. Lina bilang, ini pengkhianatan. Aisyah pergi, hati hancur. Apa harga cinta ini? Aisyah setuju lamaran Aisal, tapi hatinya mati. Upacara lamaran sederhana di rumah, keluarga bahagia. Lina tak datang, pesan terakhirnya, selamat, semoga bahagia dengan kebohonganmu. Aisyah merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Malam itu, dia duduk sendirian di kamar, memandang foto Lina di ponsel. Air mata jatuh, tapi keputusan sudah diambil.
Lina di apartemennya minum sendirian. Teman-temannya dari komunitas datang menghibur. Moe on Lin dia tak berani. Tapi Lina tak bisa. Dia ingat pertama kali bertemu Aisyah di kampus UI saat mereka debat hukum. Awalnya musuh, tapi jadi sahabat. Kini lebih dari itu. Lina putuskan dia akan lawan. Beberapa minggu kemudian, Aisyah dan Aisal mulai persiapan pernikahan. Aisal baik, tapi Aisyah dingin. Suatu hari, Aisal tanya, ada apa denganmu? Kamu seperti orang lain. Aisyah bohong bilang stres kerja. Tapi Aisal curiga. Dia telusuri, temukan pesan lama dengan Lina. Konfrontasi terjadi. Siapa Lina? Kenapa pesan kalian begitu intim? Aisyah panik, bilang sahabat. Tapi Aisal tak percaya. Jika ada rahasia, katakan sekarang. Sementara itu, Lina aktif di komunitas. Dia ikut seminar tentang hak di Jakarta, bertemu aktivis. Itu buatnya kuat. Tapi saat lihat berita lamaran Aisyah di media sosial, hatinya hancur. Lina hubungi Rina, tolong bicara dengan kakakmu. Rina setuju, temui Aisyah. Kak, ini salah. Kamu akan menderita seumur hidup. Aisyah marah, kamu tak paham tekanan keluarga. Pertengkaran saudara terjadi, Rina pergi kecewa. Ayah Aisyah pulih, tapi semakin tegas. Pernikahan ini harus sempurna. Jangan ada skandal. Aisyah merasa terjebak. Malam sebelum iting gaun dia kabur ke pantai. Di sana, angin laut menyapa, mengingatkan kenangan dengan Lina. Ponsel berdering, Lina. Aisyah, kita harus bertemu. Ini terakhir. Aisyah setuju bertemu di tempat lama. Pertemuan itu penuh air mata. Lina bilang, aku tak bisa lihat kamu hancur. Tapi jika kamu pilih ini, aku pergi selamanya. Aisyah memeluknya, aku takut. Lina cium keningnya, cinta tak salah, masyarakat yang salah. Tapi Aisyah tolak, aku harus hormati keluarga. Lina pergi meninggalkan Aisyah sendirian. Keesokan, Aisal batalkan lamaran. Dia tahu rahasia dari Rina yang bocor karena marah. Aku tak mau hidup bohong, kata Aisal. Ayah Aisyah marah besar, kamu hancurkan nama keluarga. Aisyah diusir dari rumah. Sendirian di hotel, dia sadar, ini harga keputusannya. Apa selanjutnya? Aisyah tinggal di apartemen kecil, kerja tetap, tapi hati kosong. Keluarga tak hubungi, kecuali Rina yang diam-diam bantu. Kak, ayah marah, tapi ibu khawatir. Aisyah tersenyum getir, ini akibat pilihan salah. Lina hilang, tak jawab pesan. Aisyah cari, tapi tak ketemu. Jakarta terasa luas, menyembunyikan orang yang dicinta. Lina pindah ke Bali, kerja di Ngohak Asasi. Di sana udara segar, tapi hati berat. Dia bertemu Maya, aktis lesbian yang kuat. Maya ajak Lina ikut kampanye. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kita harus lawan. Lina setuju, tapi pikir Aisyah tak pernah hilang. Suatu malam, Maya coba dekati, lupakan masa lalu. Lina tolak, aku masih cinta dia. Aisyah di Jakarta mulai introspeksi. Dia baca buku tentang ikut forum online anonim. Sadar identitasnya tak salah. Tapi masyarakat Indonesia, dengan undang-undang anti di beberapa daerah, buat takut. Suatu hari, Rina datang, ayah mau bicara. Aisyah ragu, tapi pergi. Di rumah, ayah dingin, kamu bawa malu. Tapi kamu anakku. Diskusi panjang, ayah tak setuju, tapi tak usir lagi. Pikirkan ulang, nak. Aisyah putuskan cari Lina. Dari teman tahu Lina di Bali. Dia terbang ke sana, hati berdebar. Di Denpasar, cari alamat Ngo. Lina terkejut lihat Aisyah, kenapa kamu datang? Aisyah menangis, aku salah. Aku pilih kamu. Lina ragu, terlambat. Kamu khianati aku.
Pertengkaran lagi tapi akhirnya peluk. Kita mulai lagi, kata Lina. Tapi masalah belum selesai. Maya cemburu, sebarkan rumor. Komunitas curiga Lina. Di Jakarta, ayah Aisyah tahu dari Rina. Dia datang ke Bali, marah, pulang sekarang. Konfrontasi keluarga terjadi di hotel. Ayah bilang, ini dosa. Lina bela, cinta bukan dosa. Ayah pergi tapi janji tak campur lagi. Aisyah pilih tetap dengan Lina. Mereka kembali ke Jakarta, hidup bersama diam-diam, tapi masyarakat mulai gosip. Di kantor, rekan kerja curiga. Suatu hari, demo anti di Monas, mereka ikut dari jauh, lihat kekerasan. Itu buat mereka takut, tapi kuat. Kita harus berjuang, kata Lina. Aisyah setuju. Hidup bersama membawa kebahagiaan, tapi juga tantangan. Aisyah dan Lina hadapi diskriminasi kecil, tatapan aneh tetangga, gosip di kantor. Lina promosi, tapi ditolak karena rumor. Ini harga, kata Lina. Aisyah dukung, tapi hati perih. Keluarga Aisyah perlahan lunak, ibu hubungi, ayah diam, Rina jadi jembatan. Suatu hari, kasus hukum besar, klien diskriminasi. Aisyah ambil bela di pengadilan. Lina bantu dari belakang. Sidang tegang, hakim konserati. Aisyah berargumen hak asasi universal. Menang tapi ancaman datang, pesan anonim, demo di depan kantor. Puncak saat ayah Aisyah sakit lagi. Di rumah sakit, dia bicara, aku salah, nak. Lihat kamu bahagia. Rekonsiliasi terjadi meski tak sepenuh setuju. Lina datang, ayah angguk. Jaga dia, kata ayah. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Maya, mantan teman Lina, laporkan mereka ke polisi atas tuduhan penyimpangan. Penyelidikan mulai, mereka stres. Ini akhir, tanya Aisyah. Lina, tidak, kita lawan. Dengan bantuan komunitas, kasus ditutup. Maya minta maaf, sadar salah. Akhirnya, mereka pindah ke Yogyakarta, tempat lebih toleran. Hidup tenang, tapi ingat perjuangan. Aisyah tulis buku anonim tentang pengalaman, inspirasi banyak. Lina aktif di Ngo Nasional. Di akhir perjalanan, mereka duduk di pantai, matahari terbenam. Layakkah semua ini, tanya Aisyah. Lina jawab, ya, karena cinta kita nyata. Apakah pengorbanan untuk cinta terlarang selalu membawa kebahagiaan, atau justru lebih banyak penderitaan? Sekitar 850 kata.